warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kita senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini sebagai bekal amal soleh kita dan juga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali merefresh, mengulang apa yang menjadi pertama kali sebelum kita membaca Al-Quran. Karena insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya saya meminta kepada khususnya DKM untuk khusus mengkaji di tafsir Al-Quran. Maka sebelum situ, maka kita akan coba mentadaburi bagaimana mengkaji, mendalami dari isti'adzah. Apa isti'adzah, Pak? Nah, ta'awud kita ya. Ta'awud isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu dengan kita mengucapkan isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul kita mewaspadai akan gangguan dari syaitan kita. Nah, lantas timbul pertanyaan di benak kita, setan ini apa sih? Setan ini sering diungkapkan bahkan kalau lagi kesel di jalan, lagi macet-macet, tadi tiba-tiba di samping kanan seret tadi setan tadi otomatis tuh terucap dari lisan kita, mulut kita. Ya, pertanyaannya setan itu apa? Bahasa apa itu setan? Bahasa apa itu? Bahasa setan. Bahasa Sunda, bahasa Jawa apa? Nah, setan itu dari bahasa Arab, dari kata syaitona. Secara asal bahasa, syaitona itu berarti jauh. Ada bi'run syaitunun, sumur yang jauh, sumur yang dalam. Kenapa setan secara bahasa disebut jauh? Karena setan ini akan berusaha dirinya jauh dari rahmat Allah dan juga berusaha menjauhkan manusia dari jalan Allah. Itulah setannya. Maka seperti halnya sumur yang dalam itu akan jauh dari kebaikan. Semakin dalamnya sumur, Pak, kalau pakai timba dulu, zaman dulu ya, timba pakai ember. Semakin dalam semakin capek, semakin ringan, Pak. Semakin capek kan. Apalagi dengan embernya ya gede kan, itu ember gede, sumurnya dalam, itu keringetan tuh timbanya. Semakin dalam itu sumur, maka semakin capek, semakin keringetan, nyusahin buatnya. Tapi kalau sumurnya dangkal, sudah banyak air kan enak. Nah, itu pun yang namanya setan senantiasa nanti akan berusaha menjauhkan manusia dari jalan Allah. Ya. Itu secara asal bahasa setan berarti jauh. Lantas secara istilah, karena tadi kita sepakati bahwa setan itu adalah bahasa Arab, maka kita tinjau apa sih maksud atau takrif definisi setan. Maka
dalam kitab tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan wa syaitanu fi kalamil Arab, bahwa syaitan dalam ungkapan orang-orang Arab. Karena tadi kan kita sepakati setan adalah bahasa Arab. Kullu mutamarridin, setiap yang menentang, setiap yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi dari kebaikan, menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Maka dilihat dari definisi ini, setan ini kata sifat, Pak. Ya, kata sifat. Pokoknya setiap yang menghalangi, yang merintangi dari jalan Allah itulah setan, kata sifat. Bentuknya minal jinni, dari golongan jin. Dari golongan jin kita nggak bisa lihat kan itu, ya. Kita nggak bisa lihat bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena jin termasuk makhluk gaib. Kalau kuntilanak, ya apa? Makhluk gaib bukan? Gaib. Hati-hati. Tak muncul itu. Genderuwo makhluk gaib bukan? Gaib. Sekarang ini, kuntilanak, genderuwo makhluk gaib bukan? Bukan, Pak, bukan termasuk gaib itu. Maka definisi gaib dan juga takhayul nanti beti. Tahu beti Pak? Beda tipis. Itu beti. Kalau gaib dan juga takhayul, sekali lagi bedanya tipis nih. Gaib itu ada atau tidak? Ada. Konsentrasi nih. Gaib ada atau tidak? Ada, tetapi tidak kelihatan. Kalau tadi kuntilanak dan genderuwo, nah kuntilanak dan genderuwo itu sebenarnya tidak ada, cuma diada-adakan. Maka nanti muncullah istilah takhayul, menghayal kan itu. Maka ketika disebutkan kuntilanak, bayangan kita apa? Cewek cowok kan? Pasti cewek tuh, nggak ada kuntilanak cowok. Sudah terbayang dalam benak kita kuntilanak pasti cewek. Rambutnya panjang pendek? Panjang, anak-anak aja tahu. Rambutnya panjang. Kemudian apa nih punggungnya? Bolong. Pernah melihat? Belum. Sini kan gitu. Seolah-olah sudah pernah melihat, begitu yakinnya kan gitu. Kuntilanak cewek, rambutnya panjang, kemudian bolong. Ternyata belum ada yang melihat. Nah itulah takhayul. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Begitupun genderuwo sama. Maka genderuwo, kuntilanak itu bukan hal yang gaib, tetapi masuk kategori takhayul. Diada-adakan. Karena asalnya memang tidak ada. Beda dengan jin, itu ada, cuma nggak kelihatan, terpancar oleh indera kita. Dan atau jelek Pak jin? Orang nggak pernah lihat kan itu, nggak pernah kenalan juga kan gitu. Nah bentuknya satu dari golongan jin. Nah, ini agak susah, nggak kelihatan. Pokoknya nanti ya, jin itu ada dua, ada jin muslim, nanti ada jin kafir. Maka nanti jin kafir inilah yang akan senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Kalau disebut jin saja masih netral Pak. Kalimatnya masih netral, bisa jin muslim, bisa jin kafir. Iblis mana nih? Jin bukan iblis. Nah iblis itu bagian dari jin. Maka di surat Al-Kahfi itu wakana minal jinni wa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian dari jin. Bentuknya jin itu kita sebut syaitan. Kenapa di surat Al-Baqarah disebutkan iblis dulu kan? Kemudian di bawahnya syaitan. Ketika iblis menggoda Adam, menggelincirkan Adam, jadi disebutnya syaitan itu. Karena ada sifat yang melekat pada iblis tersebut, menjauhkan Adam dari ketaatan kepada Allah.
disuruh jangan mendekat malah mendekat kan itu. Nah itulah jin ya. Kemudian wal insi. Nah setan pun ada dari bentuk manusia Pak. Maka tadi kan itu lagi santai-santai tiba-tiba ngekuatin tuh ada setan bahkan. Sifatnya Pak, ya sifatnya setan walaupun bentuknya manusia. Kemudian wadawabi, dan juga setan ini dari bentuk hewan Pak. Contoh misalkan kemarin lagi musim apa tuh ramainya hewan ikan cupang gitu. Tahu deh, tahu itu ikan cupang gitu. Ikan cupang kecil kan itu, nggak ada 1 kilo kan itu, ya. Kecil tapi harganya, yang bagus itu sampai jutaan itu, walaupun ikannya kecil. Untuk beli ikan cupang Pak siap 10 juta, 5 juta dibeli Pak. Promo lewat di hadapan itu 10 juta kira-kira masuk apa? Nih, lebih mementingkan beli cupang daripada masukkan ikan ke trommel kan gitu. Itu bisa jadi Pak ketika hobi menghalangi manusia dari jalan Allah itu setan Pak. Nah, setan juga. Itu wadawab. Dan juga kata beliau wa kulli syai'in, setiap segala sesuatu yang mempunyai sifat menentang menghalangi manusia dari jalan Allah itu setan. Maka sekali lagi setan ini bukan identik dengan bentuk, tetapi identiknya dengan sifat. Bisa melekat kepada jin, melekat kepada manusia, melekat kepada binatang, melekat kepada hal yang lainnya. Ya Bapak, namanya di mana? Handphone, HP. Seandainya kalau HP ini bisa ya menghalangi kita, menjauhkan kita dari jalan Allah, maka HP ini setan keting. Luar biasa ya. Nah, inilah sifat maka segala sesuatu ada apa gitu? Makanya segala sesuatu sekali lagi yang membuat diri kita khususnya terjauh dari rahmat Allah, terjauh dari ketaatan kepada Allah, waspadalah itu setan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu, aku berlindung. Kalimat a'udzu, aku berlindung, berarti kita harus menyadari ketika kita berlindung kepada Allah dari satu hal yang bisa merugikan kita, dari satu hal yang bisa mencelakakan kita, maka kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Walaupun nanti biasanya kalau disebut setan identiknya langsung kemana? Ke bangsa jin. Padahal manusia pun ada setannya, tetapi sifat yang melekat pada manusia tersebut. Maka kalau kita lihat di Quran surat Fussilat ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, nazghun bentuknya nakirah, berarti gangguannya bisa apa saja Pak. Kalau kita punya kalimat banyak jalan menuju Roma, bisa jadi Pak setan pun banyak cara untuk menggoda manusia. Hati-hati, karena bentuknya nakirah, bentuk nakirah menunjukkan keumuman. Fasta'id billah, maka mohonkanlah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka biasanya kita meminta perlindungan itu kepada yang kuat, kepada yang lemah Pak? Kuat kan itu. Maka orang kalau sudah punya backingan kuat lah, itu sama sambung. Mana ini jatuhnya gitu. Maka dia lebih berani kan gitu ya. Gak akan takut. Kenapa? Backingannya
Wah, kalau bajingannya lemah, ya kita juga ngepel kan gitu. Maka kita langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, Allah Maha mendengar. Maha mendengar ucapan-ucapan kita, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, termasuk dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari syaitan. Al-Alim, kemudian Allah juga Maha mengetahui. Jadi secara umum ya. Bahkan secara khusus di surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu hendak membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bayangkan Pak, untuk membacanya saja itu setan pasti menggoda Pak. Untuk membacanya saja, apalagi untuk hal-hal yang lainnya, pasti setan pun akan menggoda manusia, menghalangi manusia dari interaksi dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh Pak ya. Kalau kita sedang baca Quran, buka mushaf Al-Quran, biasanya kuat berapa lama? 5 menit. Baru 5 menit maka sudah 5 watt kan gitu ya. Dan ngantuk sepet. Nah itu Pak ya. Kok ketika baca Quran ngantuk, tiba-tiba handphone rame, teng-teng, WhatsApp rame, buka HP, seger lagi kan itu. Padahal sedang baca Quran lagi ngantuk, buka HP sejam Pak, gak ngantuk tuh. Nah itu Pak, gak terasa tuh. Setan gepeng. Nah ini luar biasa. Karena kita nggak sadar bahwasanya kita sudah terjerumus dengan godaan syaitan. Lagi baca Quran ngantuk, ketika buka HP malah seger gitu. Itu baca Quran saja Pak ya. Dan ternyata saya pernah baca itu sebuah sebuah kuesioner, bahwa ternyata sedih juga gitu. Mayoritas masih banyak katakanlah dari kaum muslimin masih buta baca Quran. Untuk belajar baca Qurannya saja kadang nggak mau, salah persepsi. Biasanya Pak, kalau salah identiknya dengan pahala dengan dosa. Sekali lagi, kalau salah identik dengan pahala dengan dosa. Maka kalau baca Quran salah, pahala dosa. Makanya saya nggak pernah belajar baca Quran takut salah, ntar takut dosa. Nah itulah, ketika berpikir seperti itu, saya nggak bisa baca Quran nih, kan gitu. Kalau baca Quran banyak yang salah. Kalau baca Qurannya salah, ya dosa. Udah saya nggak baca Quran, kan gitu. Nah itu image yang salah, pemikiran yang keliru. Maka harus belajar. Ketika belajar baca Quran salah, salah atau betul? Sekali lagi nih, nanti siapin kopi ya supaya fokus. Sekali lagi, kita belajar baca Quran kemudian salah, benar atau salah? Salah. Benar salah. Baca Quran harus benar. Sekali lagi, supaya konsentrasi nggak salah paham. Mudah-mudahan nggak dipotong ya. Nah, ketika kita belajar baca Quran salah, benar atau salah? Benar salahnya. Salah Pak. Kan tadi saya bilang belajar baca Quran salah, ya salahin, jangan dibenerin Pak. Harus benar, berdosa. Cuma nanti nggak dosa karena lagi belajar. Contohnya, alhamdulillah pakainya hak kecil, kita belajar pakai hak besar Pak. Alhamdulillah. Udah dikasih tahu sudah berapa kali gitu kan? Alhamdulillah lagi. Benar salah? Salah. Jangan dibenerin Pak. Kalau dibenerin nantinya salah kesananya terus kan gitu. Maka ketika belajar baca Quran salah ya salah. Cuma dosa tidak
Tidak. Kenapa? Karena sedang proses belajar. Yang dosa itu siapa? Yang dosa itu yang nggak belajar sama sekali kan itu. Itu dosa baru kan itu. Maka disitulah bagaimana setan berusaha menggoda manusia untuk membacanya saja, Pak. Luar biasa. Saya punya pengalaman ya, mengajar juga, mengajar Al-Quran, suruh baca satu-satu. Ternyata bagaimana? Pertama Pak, kajian umum biasa ya, banyak Pak yang hadir. Coba minggu depan tes satu-satu disuruh baca, minggu depannya lagi setengahnya tangan mana itu. Nah ini untuk bacanya saja ternyata luar biasa godaan-godaan setan kepada kita semua ya. Apalagi hal-hal yang lainnya Pak. Kita belajar Quran, menghafal Al-Quran kan itu. Tambah berat lagi, tambah mudah Pak kira-kira. Tambah berat, tambah susah. Tambah berat kan itu ya. Maka bedanya dikit ya zaman kita dengan zaman para sahabat dulu. Kalau zaman sahabat dulu kebanyakan para sahabat itu mereka hafal Al-Quran. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Para sahabat banyak yang hafal 30 juz. Bedanya hari ini kita hafalnya juz 30. Beda dikit ya. Kalau dulu zaman nanti hafal 30 juz, kita juz 30. Al-Quran berapa surat Pak? 114 surat. Itu zaman nanti para sahabat itu banyak yang hafal 114 surat. Hari ini masyarakat kita 4 surat. Nah, apa saja? Al-Fatihah, Qul Falaq, Nas saja. Itu lagi kan itu. Dan pede kalau baca surat yang lain. Maka itulah bagaimana godaan manusia, godaan setan kepada kita dari Al-Quran. Maka pantas sebelum baca Quran Allah merintahkan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Berapa dengan ini? Sebentar lagi ini tarawih ya. Sebentar lagi ya. Tarawih, kemudian imamnya ajan. Kira-kira gimana Pak? Batuk, kadang-kadang batuk itu zaman gitu. Gitu ya. Kelamaan sampai kainnya didatengin kan gitu. Terus yang usahanya panjang-panjang, besok lagi coret ganti ya. Karena kepanjangan Pak gitu. Nah itu apa? Khawatir masuk ke dalam kategori godaan setan. Kalau dangdutan, 24 jam gitu kan. Dangdutan asik joget kan, karena bosan kan gitu. Nah itu bagaimana secara khusus berkaitan dengan Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk beristiadah terlebih dahulu. Walaupun secara hukum istiadah ini hukumnya apa? Sunnah, tidak masuk dalam kategori wajib, hanya derajatnya sunnah saja. Tetapi begitu perhatiannya supaya kepada kita betul-betul perhatian terhadap Al-Quran, jangan sampai kita digoda oleh syaitan sehingga jauh dari Al-Quran. Apalagi nanti tingkat puncak tertingginya apa? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jangankan membacanya sudah males kan itu, untuk mengkajinya nanti bagaimana kan itu, dan lain sebagainya. Puncak tertingginya nanti mengamalkan Al-Quran, pasti banyak sekali godaan dan juga rintangan dari syaitan ini. Kemudian poin yang kedua yang harus kita menjadi catatan tebal, bahwa setan ini adalah musuh bagi manusia, termasuk kita semua. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kalau bisa dan harus kita usahakan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Bangun tidur nih, biasanya bangun tidur langsung ngapain?
tidur lagi. Sulit dong kan gitu. Bangun tidur lagi. Bangun tidur ngapain? Baca doa atau baca WhatsApp? WhatsApp. Nah ini tuntunan syariat, tuntunan Islam ketika bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kan itu. Bukan buka WhatsApp dulu kan itu. Ada apa nih tadi malam kan itu. Yang lebih apa gitu. Nah kan itu. Sampai nanti tidur lagi harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka nilai keseharian kita 24 jam harus dalam kategori Islam. Sampai tidurnya pun harus nilainya ibadah. Kan gitu. Bisa nggak tidur kita jadi ibadah, Pak? Bisa. Nah, tidur itu urusan agama atau urusan duniawi? Urusan agama, urusan duniawi tidur. Urusan duniawi tidur itu. Tetapi urusan duniawi ini bisakah kita menjadikannya sebagai urusan ukhrawi dalam artian dapat pahala? Bisa? Bisa. Gimana caranya? Yang sebelum tidur berwudu terlebih dahulu kan gitu. Kemudian baca doa sebelum tidur, baca ayat Quran kan gitu. Beberapa surat dan beberapa ayat kan gitu. Berbaring darah kanan dan lain sebagainya, itu supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan, dapat pahala walaupun dalam tidurnya kan gitu. Dan ternyata masalah tidur pun luar biasa kan gitu. Setan akan menggoda tidak? Goda, Pak. Buktinya apa? Mimpi buruk. Nah, mimpi buruk kan gitu. Dikejar-kejar debt collector ya. Atau pinjaman online tadi kan. Itu kan. Motor hilang ya sih. Luar biasa. Tidur kan itu. Coba Pak ya. Kadang kita kekerasan. Maka ada sebuah kisah, entah benar ataupun tidak kisah ini ya. Ada orang non-muslim katanya, dia dapat penyakitnya susah tidur tuh, insomnia, susah tidur Pak. Sampai dikasih obat dosis tinggi, tetap aja nggak bisa tidur Pak. Saking ingin tidurnya, dia datang ke dokter muslim ternyata. Datang ke dokter muslim, dok saya sudah lama nih nggak bisa tidur. Maka kata dokter muslim tersebut, gampang kalau bisa tidur. Caranya apa? Masuk Islam dulu. Karena ini saking ingin tidurnya Pak, dia masuk Islam, bersyahadat kan itu. Pada masuk Islam, kemudian pas hari Jumat, kata dokternya silahkan kamu ikut sholat Jumat, masuk ke masjid. Ternyata Pak gitu. Imam baru naik mimbar 5 menit langsung tidur kelas. Itu luar biasa. Itu mah kisah ya. Bulan-bulan di sini nggak ada. Ya. Nggak jauh. Nggak ada jauh. Nggak ada beda. Nah itu kisah ya. Nah maka itulah bagaimana setan berusaha tuh menggoda manusia. Belum waktunya tidur disuruh tidur. Saking waktunya tidur itu. Ada jamaah yang tidur sebelum imam naik mimbar, dia tidur. Kemudian bangun ketika imamnya nggak mau sholat. Wah, ngambek Pak jamaah itu. Ini ajaran apa ini? Sesat. Masa sholat Jumat nggak ada khutbahnya gitu. Padahal dia tidur. Nah itu bagaimana khawatirnya setan akan senantiasa menghalangi perintahan manusia dari Islam yang urusan tidur saja ternyata sangat luar biasa kan itu. Apalagi urusan yang lainnya, urusan yang lebih penting daripada tidur. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Maka dalam bentuk khutuwat, itu bentuk jamak. Artinya banyak langkah-langkah syaitan, banyak cara-caranya. Kalau tadi kita bicara banyak jalan menuju Roma, maka banyak langkah menyesatkan manusia, itu syaitan. Maka kita perlu hati-hati, perlu waspada kepada syaitan ini.
Innahu lakum aduwwun yang lain dan itu. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 112. Dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi ada musuhnya. Itu sunatullah, Pak. Sudah sunatullah, setiap nabi ada musuhnya. Termasuk sampai kita hari ini, setiap ulama ada musuhnya. Setiap orang yang beriman ada musuhnya. Bisa nggak manusia hidup tanpa musuh, Pak? Nggak bisa, Pak. Manusia hidup tanpa musuh. Kenapa? Karena itu sudah sunatullah. Kan itu nggak bisa. Pasti aja ada musuhnya. Termasuk nabi pun ada musuhnya, Pak. Syayatinal insi, dari setan yang bentuknya manusia. Ada tuh. Nabi Adam itu digoda oleh setan tadi bentuk jin, iblis, kemudian digoda oleh anaknya, kan itu anaknya durhaka tuh salah satunya, kan itu ya. Kemudian terus ya, Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad ada musuhnya dari golongan manusia. Maka kita kenal ya, siapa tuh Abu Lahab ya. Kemudian Abu Jahal, cuma Abu Jahal belum ada kan itu. Banyak musuhnya kan itu. Wajar. Itu nabi makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, paling baik, ada musuhnya. Ya. Maka jangan aneh, ya. Pasti ada musuhnya. Baik dari golongan manusia ya, yang benci ya, terhadap kita ya, benci terhadap syariat Islam dan lain sebagainya. Terakhir kemarin apa yang ramai Quran dibakar kan itu. Itu benci, itu musuh tuh kan itu. Wal jinni, dan juga setan dari bentuk jin. Nah kalau setan dari bentuk manusia kan kelihatan kan itu. Kalau bentuknya manusia kelihatan ya, bagaimana dia menjelek-jelekan syariat Islam, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, kelihatan tuh orangnya kan itu. Nah yang kedua nih dari golongan jin. Kalau dari golongan jin nggak kelihatan ya. Nah di sini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Kan nggak kelihatannya itu, nggak rasanya itu. Kalau kita mau bertanding kan, mau duel, maka kita harus tahu kekuatan musuh, Pak. Kekuatan musuh. Di sini Persib atau Persija nih? Persib, Persib itu. Katakanlah Persib melawan MU, Pak. Kira-kira menang mana, Pak? MU. Persib luar biasa, bobotonya masih menang Persib. Nangis. Nah lihat kekuatannya. Pastilah ngepel tuh. Nah itu kalau lawannya Real Madrid dan lain sebagainya. Kita coba Pak ngukur ya, ngukur kekuatan kita dengan setan dari golongan jin ini. Kira-kira Pak menang siapa? Pakai panca indera Pak. Ya, pakai panca indera. Kita bisa melihat setan jin? Ya bisa. Jin bisa melihat kita? Bisa. Menang siapa kira-kira kalau duel? Saya yakin Pak Persib bisa menang lawan MU dengan catatan pemain MU-nya jangan melihat semua. Yakin menang Pak. Kenapa? Karena nggak bisa melihat kan itu. Caranya itu Pak ya. Kemudian main tinju katakanlah satu melihat satu enggak. Siapa yang babak belur? Nah, yang nggak melihat babak belur. Maka kalau kita mengandalkan panca indera melawan setan, kira-kira menang atau kalah? Kalah. Kedua, kalau kita pakai usia nih, umur, kira-kira menang siapa Pak? Menang setan dari golongan jin. Tahu dari mana? Dia nggak mati. Nah, setan dari golongan jin itu nggak pernah mati. Tahu dari mana Pak? Tahu dari mana? Nanti dari Al-Quran.
itu dalil naklinya. Nanti kita sebutkan. Dalil aklinya, dalil secara akalnya, setan nggak pernah mati dari golongan jin, itu nggak pernah mati. Buktinya apa? Nggak ada kuburan setan, Bang. Nggak ada kuburan jin. Di mana coba? Ya? Kalau Cilengsi ada Cipenyo kan itu buat siapa? Buat manusia. Ya, gitu. Tapi ada nggak kuburan jinnya? Nggak ada. Itu dalil aklinya. Setan itu dari sejak Nabi Adam sampai hari ini masih hidup. Umurnya berarti tua. Walaupun tua, tetap dia nggak mati ya gitu. Karena dengan manusia kan itu. Nah ini dari segi umur, Pak, kita kalah. Dari segi pengalaman, jangankan kita, Pak, manusia biasa, Nabi Adam saja tergelincir dari surga oleh setan. Maka betul-betul waspada gitu. Jangan sampai menyepelekan, jangan sampai meremehkan. Nah, kira-kira nih, Pak, ya, Allah menduelkan kita dengan setan di golongan jin, itu adil atau enggak? Ya lagi nih, panitia 17 Agustusan ya. Panitia badminton, satu boleh ngeliat, satu nggak boleh ngeliat. Adil nggak panitia? Ya adil. Adil nggak? Adil nggak? Nggak adil. Allah ngaduin kita dengan setan. Ya. Kita nggak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Adil nggak belum? Adil. Punya senjata. Adil dapat kualatan itu. Adil saja lah gitu. Walaupun nggak dimasuk, ya tahu lah gitu. Belum Pak ya. Maka ibarat kata, ya, kalau kita mau lewat di jalan, di mana di jalan itu ada anjing galak. Kita kalau anjing galak berani nggak Pak? Yang buluk, yang gede itu ya. Berani siapa itu? Kita cek. Pakai adu suara, Pak. Kira-kira menang siapa? Adu suara dengan anjing? Dengan anjing itu. Adu gigit, Pak. Adu gigit. Menang anjing. Adu lari menang anjing juga. Takutnya nggak bisa lewat. Gimana caranya? Minta tolong kepada yang punya anjingnya kan itu. Pak, Bu, tolong bisa mau lewat anjingnya ngalangin kan itu. Jadi dipanggil udah bisa lewat. Maka kita pun sama Pak adil. Kita disuruh oleh Allah meminta perlindungan kepada Allah. Allah yang melindungi kita, Pak, insya Allah akan selamat. Kalau Allah sudah melindungi kita, maka kita akan selamat dari godaan setan. Yang mengalamikannya nanti godaan setan itu lemah ketika sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kayak gini. Masya Allah ya. Cukup atau gimana sih Bisa? Ya nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang ya. Kita tutup saya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.